Nyiur melambai di tepi pantai, semilir angin segarkan raga. Bagian pertama sudah selesai, sekarang lanjut bagian 2. Belajar akuntansi keuangan lanjutan, kita akan melanjutkan mutual holding bagian kedua. Ya, kita akan membahas mengenai saham induk yang dimiliki oleh anak perusahaan yang menggunakan metode treasury. Kita akan membuat contoh eh, konsolidasi tahun kedua. Ya, konsolidasi setelah tahun perolehan dengan pembagian dividen. Ya. Tahun 2016, ya tadi tahun pertamanya 2015, sekarang tahun kedua tahun 2016. Kedua perusahaan, ya, P dan S melaporkan net income sendiri, separate net income, dan dividen masing-masing sebagai berikut. Ya, separate earnings-nya P 60.000, S 40.000 dolar, dividends-nya P 30.000 dolar, S 20.000 dolar. Nah, sekarang kita akan membahas dulu ya jurnal di buku P ya, terkait dengan investment in S ya. Yang pertama ini adalah P mencatat kenaikan investasi ya, atas net income yang berasal dari net income-nya S. Ya. Net income-nya S berapa? Net income-nya S kan tadi 40.000 ya, separate earnings-nya 40.000. Kemudian ya S kan memiliki 10% saham P ya. Nah, kemudian kalau 10% kepemilikannya berarti S mencatatnya menggunakan apa? Metode cost ya. Berarti dia akan mengakui dividen income ya. Dividen P membagikan dividen 30.000, bagiannya S berapa? 10%-nya yaitu 3.000 ya. 10% dari 30.000 adalah 3.000, sehingga ya net income-nya S adalah yang 40.000, ini yang spirit earnings-nya ditambah dengan 3.000 yang berasal dari dividen P, sehingga total net income S menjadi 43.000 ya. Nah, sehingga ya jadi net income S adalah 43.000 didapat dari ya separate income-nya 40.000, kemudian dividen income dari P 10% dari 30.000 ya, yaitu 3.000 menjadi 43.000, maka ya bagiannya P adalah 90%-nya. Nilainya 38.700 dolar ya. Debit investment in S, kreditnya income from S. Kemudian P menerima dividen dari S sebesar ya 90% dari 20.000 ya. Nilainya 18.000, debit cash, kredit investment in S. Kemudian ini sudah biasa ya. Kemudian yang ketiga, ini hal yang baru ya, yang di pembahasan kali ini, yaitu kita perlu mengoreksi dividen yang dibagikan oleh P ya. Kan P membagikan dividen itu total 30.000 ya. Nah, 30.000 yang 10% atau yang 3.000 itu dibagikan kepada siapa? Dibagikan kepada anaknya sendiri ya. Bukan kepada orang luar. Nah, maka ini perlu dikoreksi ya. Dividennya ya dikurangi 3.000, kemudian income from S-nya juga disesuaikan ya. Jadi atas dividen ya, dari P yang diberikan kepada anaknya sendiri, kepada S 3.000, dilakukan jurnal penyesuaiannya seperti ini ya. Jadi kita dividennya dikurangi, ya, dikredit 3.000, kemudian kita sesuaikan juga income from S-nya ya. Tadi kan ketika kita mengakui income from S ya, itu di dalamnya termasuk apa? Termasuk income S yang berasal dari dividen income dari P. Ya.
Ini kemudian di jurnal yang C disesuaikan ya, income from S-nya di debit 3.000. Nah, sehingga ya income from S-nya menjadi berapa netnya? Kan tadi di jurnal A kredit 38.700, kemudian di debit 3.000 menjadi 35.700 dolar ya. Saldo income from S-nya. Nah, sekarang kita hitung saldo investment in S di akhir tahun 2016 ya. Di awal tahun ya nilainya 297.000 ya. Ini ada di bagian pertama ya. Kemudian tambahannya adalah dari pengakuan income from S ya di jurnal yang A 38.700, kemudian dikurangi dengan dividen ya, 18.000 di jurnal yang B. Kemudian berapa saldonya? 317.700 dolar. Nah, sekarang kita ke jurnal penyesuaian dan eliminasi untuk kertas kerja konsolidasinya. Yang pertama, kita eliminasi income from S, debit 35.700, kemudian dividennya kredit 18.000, selisihnya 17.700 kredit ke investment in S. Kemudian itu yang pertama. Nah, yang kedua ya. Yang kedua, nah ini di pembukuannya S ya. Di pembukuannya S itu terdapat nanti ya, akan kita lihat ya di worksheetnya nanti akan kita lihat dia akan menerima dividen dari P ya 3.000. Maka di pembukuannya S nanti akan ada akun apa? Dividen income berapa? 3.000. Nah, dividen income 3.000 ini kemudian ini kan dapatnya dari P ya. Maka ini dieliminasi ya, dividen income dieliminasi debit 3.000. Kemudian kreditnya apa? Kreditnya investment in S ya, untuk menyesuaikan nilai investment in S-nya. Kemudian yang ketiga, mengeliminasi akun resiprokal investment in S dengan ekuitas S. Ini sudah biasa ya. Capital S di awal tahun 2016 200.000, RE-nya 130.000. Kemudian yang 90% adalah untuk investment in S ya, 297.000. Kemudian yang 10% untuk NCI beginning ya, 33.000. Kemudian D memunculkan NCI expense. NCI expense nilainya berapa? Nilainya adalah ya 10% dari net income-nya S ya. Net income-nya S kan 40.000 tambah 3.000 ini kurang ya. 30.000 tambah 40 tambah 3.000 ya. Kita perbaiki sekalian. Ya, ini 43.000. Sehingga NCI expense 4.300, kemudian dividennya ya, dividennya 2.000, kemudian NCI endingnya 2.300. Dan ya kita munculkan kembali ya untuk eliminasi investment in P ya. Investment in P-nya kredit, treasury stock-nya debit 70.000 sebesar nilai pembelian saham P oleh S. Ya, ini tiap tahun dimunculkan ya, selama masih ada investment in P di pembukuan S, maka tiap kali membuat laporan konsolidasi maka ini dieliminasi ya. Karena kan worksheet itu ya untuk menyusun laporan konsolidasi itu hanya temporer ya, artinya ketika sudah selesai laporan konsolidasinya ya sudah ya,
worksheetnya kemudian tidak tidak di permanenkan ya, sehingga tiap tahun harus dibuat ini eliminasinya ya. Nah, itu adalah jurnal penyesuaian dan eliminasinya. Sekarang kita lihat ke worksheetnya ya. Kita lihat ke worksheetnya, kita fokus ke yang ada penyesuaian dan eliminasi. Yang pertama income from S ya, dieliminasi menjadi habis ya, dividen income ya. Ini adalah muncul di pembukuan S 3.000 ini yang didapatkan dari P ya. 3.000 ini juga dieliminasi. Kemudian NCI-nya 4.300 ya. Kemudian ini adalah untuk eliminasi ekuitasnya S ya. Kemudian selanjutnya eliminasi dividen S. Nah, kemudian perhatikan ya, dividen ya. Dividennya dividen P ya. Ini sudah disesuaikan ya oleh P ya. Oleh P tadi kan membuat jurnal di pembukuannya P, salah satunya itu mengoreksi dividennya ya. Di debit 3.000 ya, debit 3.000. Maka dividennya ya yang aslinya 30.000 tetapi kemudian sudah dikoreksi oleh P menjadi 27.000 ya. Selanjutnya investment in S ya. Investment in S penyesuaiannya adalah ini dari jurnal yang pertama di kredit 17.700, kemudian yang kedua yang atas dividennya S 3.000 di kredit, kemudian eliminasi ekuitas S di kredit 297.000 ya. Sehingga ya nilainya menjadi nol ya, jadi habis ya. Kemudian untuk investment in P ada 70.000 di pembukuan S, ini juga dieliminasi menjadi habis ya. Dan NCI beginning, NCI ending totalnya 35.300 ya. Demikian ya untuk worksheetnya ya. Jika mengantuk, minumlah kopi yang nikmat, seduh sendiri. Tuhan inginkan mahir akuntansi, ikuti terus video kami.